Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evika Della Puspita, NPM 21510200331 dari Prodi Perbankan Syariah kelas G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul, Magister Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview jurnal dengan materi keutamaan Al-Quran, yaitu dengan judul jurnal Mudarasah Al-Quran sebagai dialog santri tahfiz dalam menjaga hafalan atau study living Al-Quran, dengan penulis Abdullah dan Zainuri, yang ditulis pada tahun 2017. Berdasarkan jurnal yang saya review, yang pertama yaitu Mudarasah Al-Quran merupakan minat membaca Al-Quran secara hafalan dilakukan dengan bersama-sama yang digagas oleh para ulama ahli dalam bidangnya. Jika merujuk pada hadis yang diriwayatkan Tirmizi, bahwasanya Rasulullah tidak pernah melihat dosa yang sangat besar melainkan dosa seseorang yang hafal sebuah ayat atau surat dari Al-Quran, kemudian ia melupakannya. Melihat ancaman demikian, ini menjadi alasan motivasi para santri tahfiz yang paling utama untuk selalu menjaga hafalan dengan melakukan mudarasah Al-Quran. Kemudian berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32, kegiatan mudarasah Al-Quran merupakan bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang paling besar berupa diberi karunia mampu untuk menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menghafal Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Artinya penghafal Al-Quran tidak boleh kurang dari jumlah mutawati, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi pemalsuan dan pengubahan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan menurut Al-Quran dan Al-Hadis, bagi seseorang yang menghafal Al-Quran akan mendapat keutamaan yang sangat banyak, diantaranya menjadi ahli Allah, manusia terbaik, manusia pilihan, seseorang yang dapat jamuan dari Allah, dan lain-lain sebagainya. Adapun persepsi santri tahfiz mengenai keutamaan menghafal Al-Quran, mereka percaya bahwa Al-Quran sumber kebaikan, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, sumber keberhasilan, dan pusat keilmuan. Jika seseorang mempunyai Al-Quran dalam dadanya, maka seseorang akan merasakan suatu kebaikan yang akan menuntunnya dari kehidupan dunia sampai kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Dan yang terakhir adalah untuk menggapai suatu keberhasilan, maka sudah pasti ada rintangan yang harus dihadapi. Begitu juga dalam menghafal Al-Quran. Ada berbagai hambatan tergantung yang dihadapi setiap individu. Akan tetapi setiap permasalahan ada solusinya, tergantung bagaimana individu itu sendiri mengantisipasinya. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, sungguh Al-Quran lebih cepat lepas dari hafalan dibanding kecepatan unta lari dari ikatannya. Inilah yang menjadi hambatan yang mendasar bagi setiap individu, di mana Al-Quran yang sudah dihafalkan lupa lagi. Padahal penyebab sebagian seseorang lupa pada hafalan Al-Quran adalah karena mereka meninggalkan amalan Qur'ani, yaitu dengan selalu mengulang-ulang hafalan yang sudah dihafalnya. Adapun faktor penghambat pada setiap individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor yang timbul dari diri sendiri, contohnya malas, sukar menghafal, hafalan lupa lagi, melemahnya semangat menghafal, dan sulit istiqomah. Dan faktor yang timbul dari luar diri sendiri, yaitu penyakit, ditimbang musibah, kekurangan ekonomi, dan gangguan asmara. Beberapa faktor tersebut adalah suatu gangguan yang akan dihadapi oleh seseorang penghafal Al-Quran, baik sebagian atau seluruh. Sekian pemaparan review jurnal dengan materi Mudarasah Al-Quran sebagai dialog santri dalam menjaga hafalan atau study living Al-Quran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.